Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Priscilia Oktania, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rijalul Hadis. Rijalul Hadis adalah ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka, atau bisa disebut dengan ilmu yang mempelajari hal ihwal para perawi hadis. Ilmu Rijalul Hadis, ilmu Jarh wa Ta'dil, dan ilmu Tarik al-Ruwat. Definisi Jarh wa Ta'dil yaitu suatu ilmu yang membahas data-data perawi hadis dari segala kelemahan dan kelebihannya dalam meriwayatkan hadis dengan membuat kualifikasi tingkat kelemahan dan kelebihan perawi dengan istilah-istilah khusus. Ilmu takhrij ialah ilmu yang menunjukkan hadis pada sumber-sumbernya yang asli dengan menyebutkan siapa perawi hadisnya. Urgensi ilmu rijal hadis dapat mengetahui bagian penting dari hadis yaitu sanad hadis, dan dari sanad tersebut bisa diketahui hadis tersebut sahih atau tidak. Dalam ilmu rijal hadis ada ilmu Tarik al-Ruwat yang dapat menolak setiap bentuk manipulasi hadis yang dilakukan oleh perawi yang dusta. Urgensi ilmu al-Jarh wa Ta'dil dapat diketahui apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau tidak. Dengan mengetahui ilmu ini akan bisa menyeleksi mana hadis sahih, hasan, ataupun dhaif dari segi kualitas rawi, menghadirkan dari hadis maudhu atau palsu. Sedangkan ilmu takhrij mengetahui proses sampainya hadis pada sumber asli untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis, untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid dan muqtadi, memudahkan meneliti status dan kualitas hadis. Selanjutnya, sebab dan sejarah kemunculan, yang tentunya pada spesifik pengumpulan nama-nama perawi hadis baru muncul pada abad kedua Hijriah, yaitu Al-Lail bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, Walid bin Muslim, dan ulama-ulama lainnya. Mereka yang pertama melakukan kodifikasi nama-nama para perawi hadis pada abad kedua. Karya Muhammad bin Sa'ad dianggap karya pertama yang sampai pada generasi kita yang isinya biografi pada perawi hadis. Perkembangan ilmu rijal merupakan buah dari berkembang dan menyebarnya penggunaan isnad, serta banyaknya pertanyaan tentangnya, dan setiap maju zaman, maka makin banyak dan panjang jumlah perawi dalam sanad. Maka perlu untuk menjelaskan keadaan perawi tersebut dan memisah-misahkannya, apalagi dengan munculnya bid'ah dan hawa nafsu, serta banyaknya pelaku dan penyusungnya. Karena itu tumbuhlah ilmu rijal dan yang merupakan suatu keistimewaan umat ini di hadapan umat-umat lainnya. Cakupan kritiknya ialah konteks hadis, keterbitan, dan kesadaran. Contoh penerapan ialah larangan perempuan bepergian tanpa mahram dalam ruang sejarah pemahaman. Dari Abu Hanifah menegaskan ketentuan wajibnya ada mahram yang menemani dalam perjalanan hanya berlaku jika perjalanan jauh sampai 3 atau lebih. Malik dan Al-Syafi'i mengatakan berlaku atas perjalanan umum, bukan untuk keperluan haji wajib. Dan sedangkan Ahmad bin Hambal mengatakan untuk keperluan haji wajib sekalipun tidak boleh melakukan perjalanan jika tidak ditemani mahramnya. Namun juga dilihat dari sejarahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Aisyah dengan penegasan bahwa tidak semua perempuan memiliki mahram, sehingga hadis tersebut tidak serta-merta diberlakukan begitu saja dan merupakan salah satu bentuk penyadaran bahwa kondisi dan situasi tidak selalu sama dan sinkron saat munculnya hadis tersebut.